Sobat Seni, Sobat Tahun Seni, kali ini tentunya apa yang telah saya sampaikan di awal, sekarang kita akan berbincang mengenai apa yang ingin disampaikan dalam karya yang dioplong. Ya, kita langsung saja kita gali, kita review apa yang ingin disampaikan dalam karyanya tadi. Kita bersaksikan bersama karya yang sangat spektakuler, karya rumahan walaupun di rumah tapi tidak mengurangi esensi dari seninya itu sendiri. Dan tetap produktif walaupun masih di rumah ya. Nah, begitu dong. Itu tujuan utama kita. Tetap produktif. Pak Yan. Pak Yan. Mungkin bisa dijelaskan atau sebelum dijelaskan mungkin harus perkenalan dulu ya. Perkenalan untuk sobat seni kita di rumah. Ya. Oke. Selamat malam, Om Swastiastu, teman-teman sobat seni dari rumah seni. Saya Wayan Gede Sumanta Suama, biasa dipanggil Yandi Oplong. Umur saya 25 tahun di tahun ini, dan kebetulan saya baru menikah di akhir tahun kemarin. Wih, selamat ya, Ya. Saya kemarin udah datang ya. Siap. Udah nasi. Amplop yang paling banyak saya ya. Oh enggak, yang 3.000 dulu. Wah, ngapain 3.000 betul. Laki dia. Ya. Berarti Anda tinggal di daerah. Kebetulan saat ini saya tinggal di daerah Gianyar, tepatnya di Batuyan, Bulan Gianyar, di Bulan kami. Jadi perlu yang sampaikan juga, Yandi ini juga merupakan apa jadinya adik kelas ya, adik kelas Ya, kita adik kelas. di isi dan pasar. Dari di SMKI ya. Ya, dari SMKI. Nah, merujuk mungkin kita langsung aja pembahasan karya ya, karena teman-teman di rumah juga Yandi udah terkenal juga soalnya, tapi perlu yang sampaikan juga ke teman-teman. Ya. Siapa Yandi itu? Ya. Yandi Oplong. Oplong. Apa bahasanya itu Yandi Oplong? Saya menawang. Oplong itu panjangnya adalah oplong. Op itu berhenti atau diam. Long berarti panjang. Jadi berhentinya sebelum panjang. Oke, oplongnya. Oplong. Oke, mungkin kita langsung saja membahas mengenai karya. Jadi kita sudah lihat tadi karya dari Oplong sangat luar biasa. Apa yang ingin disampaikan? Apa konsep dari karya yang tadi ditampilkan itu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Banyak juga nggak apa-apa. Oke, pertama sebenarnya konsep ini terlahir dari kata waduk. Awalnya kata waduk. Kata waduk. Jadi Oke. ininya apa namanya? Ide kreatifnya waduk berarti Iya. ya. Waduk dalam artian dalam artian bahasa Balinya yang kembali saya ambil. dari bahasa Balinya. Iya. Perut berarti. Perut, artinya perut kan Ah. waduk itu perut gitu. Iya. Nah, dari garis besar itu Mhm. saya tidak hanya sekedar menggambarkan atau menceritakan perut itu sebagai tempat mencerna makanan. Artinya bagian dari Iya, tubuh ya. bagian dari tubuh yang ditujukan untuk mencerna makanan, Iya. bukan hanya soal itu aja, Mhm. tapi di mana perut sebagai wadah Mhm. untuk melindungi sebuah benih yang nantinya akan lahir ke dunia. Oh, jadi mungkin konsep simpelnya dibilang berarti ini menggambarkan proses dari Bagaimana pertemuan dari sel sperma bertemu iya. dengan sel telur Mhm. hingga menjadi zigot, Iya. lalu menciptakan sebuah janin. Oke. Itu dia. Lalu mungkin apa lagi yang bisa dari waduk itu tadi? Sesungguhnya karya ini Aha. saya dedikasikan penuh untuk anak saya yang nanti akan lahir di bulan Maret. Berarti bulan depan berarti ya? Iya, bulan depan. Selamat Sebentar berjaya. lagi Astungkara dilancarkan, mohon doanya buat teman-teman. Astungkara. Ya. Ya. Itu Jadi ditujukan jadi untuk ya anak artinya tercinta. didedikasikan ya paling tidak sebagai sebuah aset atau dokumentasi untuk Mhm. kedepannya dia, artinya paling nggak dia ngeliat bahwa orang tuanya sempat buatin dia karya, Ya, sebelum ada dia- jejak Ya. dari kehidupannya dia hingga lahir gitu. Berarti tadi karyanya termasuk karya trio ya jadinya. Ya secara tidak langsung dia. Karya trio ini ben besi di di tengah besar lu ngigalnya. Iya. Nah, berarti diceritakan artinya konsepnya ini dari waduk. Iya, ya. Waduh. Lalu mungkin dari waduk ini kan banyak ini artinya yang ingin tadi apa saja motif yang mungkin diambil, esensi apa saja yang diambil dari waduk itu. Jadi saya awalnya sebenarnya kita tarik lagi ke belakang, bagaimana bisa terciptanya karya ini sebenarnya ada sebuah kompetisi. Jadi proses kreatifnya iya, ya jadinya. proses kreatif dari kompetisi sebelumnya.
kompetisi di Kebetulan salah satu komunitas Oh, iya, iya, di iya. Puspom, kebetulan acaranya itu, jadi di sana saya konsep ini juga. ya dipaksakan untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang ada di sana. Oh, oke. Kebetulan lingkungan yang saya dapat di sana adalah kolam. Oh. Nah, saat saya ingin menggarap, Mhm. nah ide inilah yang timbul saat itu. Oke. Nah, jadi secara tidak langsung penggambaran kolam itu saya anggap sebagai dinding rahim. Oh iya. Jadi ada beberapa gerak-gerak menggosok perut, Mhm. menggosok dinding, menggosok lantai. Itu saya membayangkan bahwa saya ini berada di dalam dinding rahim. Oh. Saya menggambarkan sebagai janin itu sendiri. Mhm. Bagaimana janin itu dari sel dari sel sperma tumbuh menjadi zigot, terus beberapa bulan kemudian menjadi sebuah benih yang baru umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan hingga akhirnya lahir. Oh, jadi itu tadi yang digambarkan Iya, ya iya. dari karya. Secara garis besar. Secara garis besar. Nah terus tadi juga makanya juga pakai ini ya, pakai nuansa warna putih di seluruh Iya, badan. iya, iya. Itu menggambarkan dari sel dari sperma. sel spermanya. Seperti itu semeton. Lalu dari gambaran ini Iya. kan terdapat sebuah apa namanya ya, mungkin tantangan. Ya kita merujuk ke sini dulu ya. Tantangan di mana karya ini kan sudah pernah dipentaskan. Jadi kan ini hashtag 2-nya. Iya. Sudah pasti, sudah barang tentu ada perbedaan dari Iya, tempat. pasti. Nah, karena ini karya rumahan, mungkinkah ada pengurangan, ada penambahan, atau juga menyesuaikan dari tempat atau seperti apa kesulitannya? Sebenarnya dari segi kesulitan, awalnya karya ini digarap dan ditarikan oleh 4 orang. Awalnya 4 orang. Awalnya 4 orang. Jadi saya minta bantuan juga ke adik-adik dan ke teman-teman tim juga. Ternyata mereka ada halangan. Kebetulan ada halangan, mau tidak mau saya harus mengadaptasikan diri terhadap lingkungan rumah saya sendiri. Iya. Mau nggak mau saya harus menari tunggal. Walaupun ya seperti yang Anda bilang tadi, saya menari ini 3 orang sudah Iya. kan gitu. 3 orang. Cuman secara spesifiknya pengolahan geraknya secara tunggal. Oke. Jadi cara saya untuk mengelabui hal tersebut, kekurangan-kekurangan yang saya miliki dengan cara menggunakan kostum atau setting Iya. dan properti. Gitu. Baik dari kostumnya, saya juga memakai kostum berupa kain Baik. seperti awiran. Kalau Ya. teman-teman tahu dari tari Bali pasti tahu awiran, model-model awiran seperti itu. Nah, saya menggambarkan sel sperma karena sejujurnya saya juga tidak kebayang bagaimana bentuk dari sel sperma itu sendiri. Oh gitu. Ya, karena saya sendiri nggak tahu. Ragu saya semedon, nggak tahu bener sperma itu. Kayak cara itu nah. Sekan tuh. Nah, maksudnya bentuk secara spesifiknya. Oh, ya, Kan ya. katanya seperti cacing gitu, makanya saya buat seperti awiran. Oke. Jadi itu yang digambarkan. Iya. Lalu Nah, setelah itu yang kedua tingkat kesulitannya adalah beradaptasi bersama istri. apa biasa sih? Iya, mungkin di tempat lain mungkin biasa ya. Di tempat lain mungkin biasa ya, tapi kalau di atas pentas mungkin saya terbilang orang yang paling jarang nari bersama istri. Sebelumnya Karena belum pernah harusnya. sebelumnya sama sekali Oke. belum pernah. Pertama kali ya. Pertama kali Channel pas ini ya? di channel ini saya menari bersama istri saya. Spesial, pijit Spesial. lor. Gitu. Jadi sebelumnya memang saya bukan penari tunggal juga bukan, cuman penari peran aja sih sebenarnya. Karena di setiap fragmen kalau ada pemeran antagonis pasti saya yang memerankan. Ya, otomatis nggak mungkin saya beradu akting bersama istri. Iya. Itu sih tingkat kesulitannya karena istri juga notabene bukan orang tari kontemporer yang memahami basic dari kontemporer itu sendiri gitu. Tapi mencoba. Tapi mencoba dan harus saya paksakan juga sih saya. Tapi itu sangat luar biasa. Ya. Terus tadi dikatakan di dalam karyanya kan menggunakan setting. Mungkin bisa dijelaskan nggak tuh apa-apa aja maksudnya dari setting itu? Apa yang ingin disampaikan dari setting-setting tadi? Mungkin ada hal-hal yang memang benar-benar berkaitan dalam karyanya. Gitu kan? Oke. Dari pementasan tadi ada beberapa setting yang saya gunakan yang paling mencolok seperti laser, Ya. laser hijau. Yang saya baca, yang saya riset adalah sperma itu pertama bertemu dengan sel telur
dia jumlahnya bisa ribuan. Iya. Bisa ribuan. Dan hanya satu sel sperma yang nyangkut di sel telur yang akhirnya nantinya akan menjadi sebuah benih. Makanya penggambaran laser yang banyak bintik-bintik itu adalah penggambaran sel sperma yang beribu-ribu juta itu. Oke, itu sana. Itu ya, ke sana arahnya. Lalu kemudian ada penggunaan bingkai atau set lampu di bawah yang kotak itu tadi. Itu saya menggambarkan sebagai dinding rahim itu sendiri. Oh, jadi itu dinding rahim. Iya, dinding rahim. Bagaimana saya bergerak di dalam dinding rahim, menunggu saatnya akan lahir ke dunia. Dan yang ketiga, istri saya menggunakan kurungan Ayam. darah, Darah nih apa ya, ayam? burung darah. Burung darah nih. Kurungan burung darah, di mana saya ingin mengatakan bahwa yang terkurung yang memiliki batasan saat itu bukan hanya si bayi, bukan si benih aja, tapi si ibu juga memiliki batasan yang saya rasakan saat ini. Bagaimana dia tidak bisa mengatur pola tidurnya, pola makannya, susah bergerak. Artinya ada batasan-batasan yang mengurung si ibu tersebut gitu. Nah, ada pertanyaan sekarang. Tadi kan menggunakan setting yang tadi di bawah nih. Kenapa pemilihannya menggunakan bingkai itu? Mungkin ada hal-hal yang lain bisa digambarkan, mungkin hanya sebatas kain atau apa. Kenapa pemilihannya itu? Dan tentunya juga pakai penerbangan yang kurungan darah, ya kan? Kenapa kurungan darah? Kenapa nggak jeruji besi sekalian gitu? Kenapa? Apa mungkin ada alasan tertentu pemilihannya seperti itu? Untuk alasannya sebenarnya alasan simpel aja sih. Benar dikatakan sama Angga, banyak sebenarnya alternatif yang bisa saya gunakan. Cuman saya memilih alternatif yang gampang dan mudah untuk ditemukan. Oke. Karena kebetulan saya juga udah punya alat. Oh iya. Pertama saya udah punya alatnya. Kemudian agar lebih terlihat juga nilai estetisnya. Jadi nilai-nilai keindahannya di sana saya ingin perlihatkan dengan menggunakan lampu itu juga. Yang terakhir ya karena biar lebih ringan aja. Karena saya nari bersama orang hamil soalnya. Agak susah juga sih. Jadi untuk pengolahan gerak, untuk yang ribet-ribet tuh saya paling anti sih. Selama latihan ini harus diminimalisir. Jadi biar tidak membahayakan. Iya, biar tidak membahayakan. Ya. Lalu ini yang saya ingin artinya yang menarik tadi di dalam karya itu kan tentunya tadi ibu hamil gitu kan. Jadi dimana yang dia juga ini mungkin ada pesan juga kan, tentunya pasti ada pesan yang ingin disampaikan oleh Yande, tapi itu kita simpan nanti, itu akan kita bahas nanti. Sebelum merujuk ke sana, ini tadi sudah tingkat kesulitannya apa, karena ini karya rumahan. Tentunya Tiang juga mau tanya dalam proses penciptaannya karya ini. Ya. Tentunya Yande juga memiliki proses kreatif, proses penciptaannya sendiri, kan gitu kan. Mungkin menggunakan metode-metodenya yang sudah ada, atau mungkin atau siapa, mungkin seperti apa yang mungkin, atau mungkin punya metode sendiri yang mungkin bisa di-share buat teman-teman yang di rumah. Jadi untuk metode penciptaan, sebenarnya setiap seniman pasti mengalami hal-hal seperti ini. Pusing untuk memikirkan bagaimana caranya mencipta sebuah karya hingga menjadi sebuah hasil yang nantinya akan dipertontonkan atau dikomersilkan kan seperti itu. Beberapa kali saat melakukan proses penggarapan saya pasti terjebak. Terjebak di dalam konsep itu sendiri. Konsep serta menyusahkan diri saya sendiri untuk menciptakan sebuah gerak. Gitu. Saya terlalu mengkritisi yang namanya ide serta konsep. Jadi sebenarnya banyak kemungkinan yang tidak mungkin dipertanyakan kepada audiens. Tapi saya mempertanyakan itu kepada diri saya sendiri. Itu salahnya saya. Cuman tidak ada salahnya sih untuk teman-teman untuk melakukan mengkritik karya kita sendiri, nggak ada salahnya sih sebenarnya. Cuman untuk orang yang tidak terbiasa mungkin akan menghambat proses kreatif gitu. Nah kemudian
sempat saya melakukan sebuah diskusi kecil-kecilan bersama salah satu dosen, kebetulan dosen isi Denpasar. Ya. Beliau terbilang dosen baru dan memiliki peran yang cukup penting dalam hidup saya juga, Ya. karena banyak ada diskusi juga. Jadi beliau mengatakan bahwa gini deh, coba kamu buat aja dulu gerak, jangan dulu memikirkan yang namanya konsep. Oke. Terjun aja dulu, garap aja dulu, buat aja dulu. Apa yang kamu bisa garap, apa yang kamu bisa bentuk, ya bentuk aja dulu. Nanti lama kelamaan, lambat laut pasti akan ketemu, pasti akan nyaklek ceritanya. Match ya, seperti itulah. Nah, metode itulah yang kemudian saya coba. Akhirnya saya coba gitu. Saya coba metode itu dan ya menurut saya sangat-sangat worth it sih metode itu. Berarti jadi dalam pembuatan karyanya konsep sudah ada. Konsep sudah ada. Lalu terjun langsung ke penentuan gerak, pencarian gerak. Berarti ke sana dulu ya. Oke. Berarti Tapi dalam proses penemuan gerak itu ya itu saya ada sedikit hambatan karena itu tadi saya terlalu mengkritisi konsep, terlalu mengkritisi ide. Jadi terlalu pilih-pilih jadinya. Sebelum karya itu jadi saya udah pilih-pilih. Dalam penentuan geraknya dari mana? Mungkin diambil esensi geraknya. Apa mungkin ini kan dengan konsep yang tadi mungkin dari ruang lingkup itu saja, atau mungkin memang jauh ada referensi lain, melihat video yang lain seperti apa? Mungkin. Kalau untuk melihat video, mungkin melihat video dari dokumentasi saya yang sebelumnya. Oh iya. Jadi saya udah pernah berkarya sebelumnya, melihat dokumentasi itu lebih dapat suntikan, dapat refleksi lagi sih soal bagaimana caranya mengolah gerak, kreativitas gerak, menciptakan kreativitas gerak gitu. Untuk penggarapannya sendiri, sebenarnya untuk menemukan esensinya ya itu dia, karena saya sudah menggunakan metode yang diberikan oleh dosen tersebut. Ya. Jadi sampai saat ini di setiap penciptaan karya itu yang metode itu yang digunakan artinya. Jika mengalami sebuah kebuntuan, pasti pasti metode itu yang saya gunakan. Karena menurut saya waktu itu kan penting ya. Iya, benar. Saat kita berproses tanpa adanya goals, kita nggak akan bisa menyelesaikan tugas itu gitu. Tapi kalau tidak dalam frase buntu, Kalau tidak dalam frase buntu ya saya tetap jalan dengan konsep yang sudah saya buat. konsep itu. Iya. Jadi konsepnya Kita mengikuti konsep. Oke. Seperti itu. Jadi menurut saya sendiri ada alternatif lah. Iya. Perlu alternatif. Mau pakai konsep sendiri bisa, artinya menciptakan gerak melalui konsep yang sudah ada, kita buat gerak bla segala macam, atau enggak kalau memang buntu banget ya buat gerak aja dulu. Iya. Nanti dikait-kaitkan dengan konsep yang udah kita punya gitu. Sebenarnya prosesnya sama aja sih menurut saya gitu. Tapi memang penting kita juga sebagai artinya pelaku seni dalam penciptaan karena memang harus ada alternatif ya. Iya. Biar tidak untuk kedepannya itu kita mungkin terbiasa dengan metode satu gitu kan. Iya. Tapi setelah kita berjalan ternyata seperti kata Yande tadi buntu gitu loh, tidak menemukan. Jadi kan stuck. Nah, otomatis ini perlu kita perlu punya alternatif yang memang bisa gitu loh, bisa kita pakai untuk berkarya tetap lanjut gitu loh. Jadi nggak stuck sampai di sana aja. Nah, jadi gini, ngomong-ngomong, belum tadi sampaikan apa judul karya nih? Baik, untuk judul karya, judulnya sesuai dengan nama anak saya sendiri, yaitu Putu Hirayu Suama Putri. Hirayu Suama Putri. Iya. Kenapa pakai judul itu? Enggak lain waduk gitu mungkin, benih atau apa? Kenapa pakai nama anak? Ya seperti yang saya sudah bilang tadi, karena karya ini memang dikasihkan penuh untuk dia. Oke. Jadi simpel ya. Nah, ini juga mungkin perlu dipikirkan juga buat teman-teman sekalian dalam penentuan konsep karya itu, tidak hanya muluk-muluk kita mencari konsep yang benar-benar menjelimet, enggak. Jadi memang benar-benar konsep di ruang lingkup kita, keseharian kita pun bisa dijadikan sebuah karya seni. Karena selama ini kan seperti itu. Mungkin ya dia juga pernah mengalami. Banyak teman-teman kita termasuk saya pun terkadang ya kita terlalu artinya terpaku konsep apa yang bagus, Padahal konsep yang
simple yang kesehariannya kita melakukan itu pun Iya. sebenarnya sudah sangat-sangat luar biasa kalau memang Iya. kita mau menggali lebih dalam kan seperti itu. Nah, jadi ini ya deh, belum. Udah tegang. Jadi nama anak mungkin kan sudah dijelaskan tadi sesuai dengan konsep dipakai judul anaknya sendiri dipakai judul. Ya. Jadi ini merupakan salah satu rasa cintanya kepada anak. Jadi mendedikasikan diri untuk menciptakan sebuah karya bersama istri yang diberikan kepada anaknya. Nah, jadi untuk keberlanjutan karya nantinya mungkin ada sesuatu nggak yang mungkin terpikirkan sama yang Deoplong depannya terhadap karya ini? Terhadap karya ini. Iya. Untuk kedepannya mungkin karya ini akan terus saya rombak, saya kembangkan hingga akhir tahun, karena sejujurnya buat teman-teman terutama prinsip saya hidup di dunia seni adalah bagaimana saya menjadi seorang seniman yang aktif, bukan pasif. Jadi saya memiliki prinsip di mana setiap tahun saya harus memiliki karya, ide karya, dan hasil karya minimal satu. Jadi saya bisa mengatakan bahwa diri saya seorang seniman kreatif, seniman aktif dengan bukti karya itu. Jadi saya tidak akan ragu ketika ada orang bertanya maupun meminta pendapat kepada saya, karena saya memiliki tolak ukur dan hasil karya saya sendiri. Jadi wajar saya mengatakan ini itu, mengomentari ini itu, mengkritisi segala macam, karena ya saya sudah punya bukti bahwa saya seorang seniman yang aktif. Nah, jadi ngomong-ngomong masalah keaktifan, sudah barang tentu kita juga sebagai seorang pelaku seni memang sudah sepantasnya seperti itu ya. Jadi punya pola pemikiran setiap tahun kita harus bisa menciptakan satu atau bahkan lebih ya karya. Nah, ngomong-ngomong masalah proses dalam karya yang dipentaskan tadi, butuh berapa lama waktu yang digunakan dalam proses ini? Waktu. Jadi proses Berapa lama? untuk menciptakan karya ini Sebulan? enggak sih. Lebih? 2 mingguan. Nggih, 2 Tapi kan minggu. dalam penentuan konsep kan karena konsepnya sudah digunakan Iya. dalam ajang lomba kemarin, jadi otomatis kan mungkin udah dari sebelum itu mungkin berapa lama kira-kira kalau penentuan konsepnya? sudah termasuk konsep sih hampir sebulanan Sebulanan ya? lebih lah, sebulan lebih lah untuk prosesnya. Jadi itu kan meliputi proses riset, Aha. penentuan penari, Ya. musik, kostum, make up, baru gerak segala macam tuh. Ya pasti. Sebulan ya berarti Ya. ya sebulan. Itu merupakan cukup singkat ya Singkat sih. terhitungnya, Singkat. cukup singkat. Cuman tidak mengurangi esensi dari keutuhan karyanya. Jadi kita sudah saksikan tadi karya Yande yang berjudul Sing orang Putu Hirayu Suama Putri. Putu Hirayu Swama Putri. Oh, barang orang. Jadi itu prosesnya berapa lama tadi? Sebulan itu kok terhitung sebulan dengan konsep ya memang konsepnya kan sudah dialami sendiri ya kan. Jadi pengalaman empirisnya. Risetnya jadi nggak terlalu banyak jadinya. Jadi lebih banyak waktunya di pembentukan gerak aja sih, penciptaan gerak. Di sana lebih banyak, karena kalau masalah tentang riset paling sedikit aja sih, baca-baca segala macam. Cuman kan masalah pengalamannya kan karena udah dia alami sendiri toh, karena saat ini juga masih terjadi toh, jadi lebih leluasa sih, lebih gampang aja sih, lebih singkat jadinya bisa untuk waktunya. Terus yang perlu mungkin ini juga untuk pembelajaran kita ke depan ya di Umas Seni.
Jadi untuk kedepannya supaya bisa lebih baik juga, apa yang mungkin perlu benar-benar diperhatikan dalam proses penciptaan karya rumahan ini? Untuk yang harus diperhatikan sebenarnya kesigapan dalam menciptakan sebuah karya dan kedisiplinan. Menurut saya itu sih harus lebih ditekankan lagi gitu. Karena termasuk saya pun masih belajar kan dalam mendisiplinkan diri untuk terus berkarya dan terus berlatih gitu. Karena nggak selamanya ya kita juga tahu kan, kita sebagai seorang seniman tari, media kita adalah tubuh. Nggak selamanya tubuh kita akan sehat terus gitu. Jadi secara intens kita harus tetap melakukan latihan walaupun kecil gitu. Iya. Itu sih. Apalagi dengan ruang yang memang kesehariannya kita pakai Iya. sehari-hari tempat jalan atau Iya. apa gitu kan. Jadi sudah barang tentu ini seharusnya menurut saya ruang yang sudah sering kita artinya gunakan sehari-hari barang tentu sudah lebih leluasa seharusnya ya. Iya. Sudah barang tentu sudah lebih leluasa. Nah, ini ada nggak yang menjadi ya dalam karya ini menjadi boomnya gitu loh, menjadi apa dah aneh? Center of point-nya. Iya, apa itu? Ada nggak dalam karyanya ini yang meledak gitu loh, nih meledak terakhir gitu loh. Jadi setiap karya itu kan punya nih Point of interest. Nah, point of interest, ngerti? Apa point of interest? Wah, itu? jangan ngomong ya. Jangan bahasa Inggris sama saya ya. Takut kan? Tolong jangan bahasa Inggris sama saya. Yang menjadi ujung tombak yang menggelegar dalam karya ini. Yang menjadi kata kunci di dalam karya. Bukan kata kunci kan lain Bin. Beda. Yang menjadi gregetnya itu loh dalam karya ini apa di bagian mana gitu loh. Kalau menurut yang Oplong. Kalau menurut saya sendiri Iya, Blok. menurut saya sendiri sebenarnya saat terciptanya sebuah benih itu sendiri. Yang Bagian terakhir. terakhir ya. Iya. Oke. Untuk bagian terakhir selalu jadi sebuah center dari kesuksesan karya saya. Oke, jadi di bagian akhir ya, Iya. yang digunakan sebagai boomnya itu loh. Lalu, sebentar dulu. Teman-teman di rumah sepertinya ada yang ingin bertanya. Ada nggak pertanyaan ini teman-teman di rumah? Ada sini satu. Ada ya? Ada. Coba. Oke, apa? Jadi Pertanyaannya? nah ini kan karya tari yang dipadukan dengan artistik, kostum, dan lain sebagainya. Aha. Nah, merujuk dengan itu berhadapan dengan adaptasi ke ilmu lain selain bidang tari. Nah, bagaimana cara Yandi menyikapi agar bidang-bidang yang lain selain tubuh atau tari itu sebagai media media ungkap dari sebuah karya? Bagaimana cara Yandi untuk madu padankan semua elemen-elemen yang ada di dalam sebuah pertunjukan Yandi yang tadi dibuat? Ini dari siapa tadi tuh? Tutnar ya, benar ya? Ya. Tutnar ya? Ya. Suk sama Om Tut. Om Tut. Om Tut Berhalangan hari ini dia gitu. karena ada beberapa rapat kecil. Siap. Tapi beliau tetap melakukan Pantau dia. Ya, gimana mungkin bisa dijawab? Caranya adalah ya seperti metode-metode yang sudah kita pelajari sih sebenarnya. Artinya dalam akademisi juga kita sudah mempelajari metode penciptaan kan gitu. Jadi metode penciptaan yang saya gunakan adalah eksplorasi itu sendiri. Saya harus mengeksplorasi bagaimana bentuk, bagaimana properti itu agar bisa melekat dalam karya saya. Jadi nggak hanya semata-mata jadi sebuah tempelan aja, seperti stiker aja tempelan gitu doang. Kayaknya menurut saya nggak kurang worth it sih gitu. Makanya dengan melakukan sebuah eksplorasi kita dapat mengisi penuh karya kita dengan setting, properti, make up, kostum segala macam itu sih menurut saya. Bagaimana? Mantap ya Om Tut. Gimana Om Tut? Oke. Jadi itu salah satu pertanyaan dari teman-teman di rumah. Ada lagi nggak? Masih belum nih. Belum ada yang masuk ya? Dari Instagram kita. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah yang tadi, ada nggak yang menjadi idola mungkin dalam berkesenian selama ini? Ya siapa yang menjadi
acuan Yande dalam berkarya? Kalau idola, Hmm. idola. Selalu yang intinya pokoknya selalu memberikan apa motivasi gitu loh dalam karya-karyanya. Idola ya. Motivasi sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Ya. Karena sejujurnya saya juga nggak pernah terlalu gimana ya, ingin melihat, bukan nggak pengen lihat sih, cuman takutnya Tercetak gitu ya? ya terpengaruh dengan metode atau bentuk-bentuk yang sudah beliau-beliau itu garap gitu. Iya. Cuman salah satu orang yang berpengaruh menurut saya pribadi adalah Suksma. belum Oh, belum ya. salah satunya Dedek Sumaryaso. Beliau Sumarese. Oh, guru kita di Iya, SMKI. guru kita SMKI. Beliau yang mencetak saya seperti ini, Mhm. yang menggembleng saya dari dulu Mhm. hingga saya memiliki keinginan untuk berkembang. Oke. Terus yang kedua ada teman-teman kakak kelas, Ya. termasuk Angga, yoga, Kak kelas ya? ya kakak kelas jadinya kan. Angga, yoga, Mamet, ya masuk adik kelas juga, Kentung juga. Cuman nggak pernah berkarya ya. Coba tolong nggak berkarya. Nak. Terus yang tuh. Nah, Terus yang terakhir yang saat ini masih saya lihat Gus Bang dan Iko Peci. Gus Bang dan Mas Eko. Halo. Pak Den, Mas Eko, Gus Bang dan teman-teman sekalian. Tetap menonton Kak. Siap. Sapa dulu. Oke, itu ya. Oke. Jadi saya kira sudah banyak sekali perbincangan Ya. kita hari ini, tentunya seputar karya yang dipentaskan tadi. Memang saya tidak ingin mengupas secara terperinci sekali karena buat saya mungkin agar ruang ini akan tetap berlanjut untuk teman-teman juga pastinya ada penasaran gitu loh di beberapa adegan. Jadi mungkin ini bisa menjadi sebuah pancingan yang nantinya akan membentuk sebuah komunitas Ya. yang komunitas yang ingin mencari dan menggali sesuatu dan kedepannya ruang itu tentunya akan menjadi sebuah wadah untuk kita tetap memiliki keaktifan dalam kesenian. Jadi seperti itu. Nah, lagi satu yang perlu saya tanyakan dengan Yande adalah pesan apa yang ingin disampaikan oleh Yande dalam karya ini? Sebenarnya kalau masalah pesan kan ya secara garis besar memang saya mendedikasikan karya ini untuk anak saya Ya. sendiri. Cuman untuk teman-teman seniman, teman-teman seniman tari yang kreatif, yang masih ingin berkarya, yang masih belajar, saya pun masih belajar. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman tidak perlu pusing untuk memikirkan yang namanya konsep, karya. Coba aja dulu, buat aja dulu. Jangan memikirkan level kita di mana nih, bagus apa enggak, jelek nih, ini kurang gini, ini kurang gini. Malah menurut saya kamu berani mencoba, kamu berani mencipta, ada sebuah hasil, itu udah termasuk orang yang hebat menurut saya. Jadi saya sangat berpesan kepada teman-teman seniman bagaimana tingkatkanlah kembali kreativitas seni kita. Karena seperti yang kita tahu bahwa di Bali saat ini masih sedikit yang sadar akan seniman-seniman kita ini. Mohon dibantu dengan adanya platform ini juga sangat membantu menurut saya gitu loh. Jadinya orang bakalan tahu bahwa ternyata ada loh seniman seperti ini, ada loh seniman seperti ini, dia bisa buat seperti ini, ternyata pengalamannya dia seperti ini. Jadi teman-teman harus mencontoh orang-orang seperti itu. Siapapun yang teman-teman banggakan, siapapun teman-teman yang teman-teman sukai di dalam seni tari, ya contoh mereka, lihat mereka, bagaimana metode mereka, bagaimana proses mereka. Itu yang harus teman-teman ambil. Oke. Nah, sedikit kalau dari bagian-bagian atau adegan dari karya ini, mungkin ada nggak sesuatu yang memang Yande ambil untuk memberikan sebuah masukan atau memberikan yang tadi kan sudah pesan artinya. Apa yang mungkin Yande ingin artinya harapkan dari karya ini? Jadi yang ingin Yande ungkapkan gitu loh.
Selain dari tadi kan didedikasikan Iya, untuk iya, anak, iya, mungkin iya, apa? Sesuatu apa ya? Mungkin harapan untuk pengungkapan harapan di karya ini adalah semoga jadi buah hati saya nanti lahir sehat, Sehat ya. Selamat. Sungkara. Ya menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya tentu saja. Ya terlepas dari dia entah dia mau jadi seniman atau enggak seperti orang tuanya ya silakan. Itu sih yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Jadi mohon doanya juga Oke. untuk kelancaran Asungkara di bulan Maret ini dia hadir di dalam dunia saya. Putu akan segera hadir dan mungkin dari saya sendiri semoga karya ini akan tetap berlanjut. Ini mungkin pengembangan dari karya yang sebelumnya Iya. dan semoga kedepannya ada karya hashtag 2-nya karena ada buah hati, mungkin Iya. buah hati akan bisa ikut menari kan seperti itu ya. Asli. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Hari ini sudah banyak yang kita dapatkan arti dari perbincangan ini. Mungkin teman-teman juga pastinya semoga teman-teman tergugah untuk menciptakan karya-karya yang kreatif sehingga kita di Bali, khususnya di Bali, bisa melahirkan seniman-seniman yang kreatif dan tentunya punya daya pikir yang ke depan ya. Jadi tidak hanya seperti itu saja. Jadi stuck. Kita juga perlu melihat teman-teman kita yang di luar, di Jogja, di Solo dan bahkan di luar negeri agar kita punya acuan dalam diri. Kedepannya kita harus lebih maju. Kan seperti itu ya. Ada lagi teman-teman yang di rumah ada nggak kira-kira? Bagi teman-teman yang lain yang ingin juga pentas di rumah, Iya. bisa. Oh, itu kan dari kamu. Maksudnya saya ada teman yang di rumah ada nggak? Pertanyaan lagi. Nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Nah, Saya apa itu? 2 kata untuk rumah seni. Ya. Sebelum masuk ke 2 kata untuk Umas Seni, bagaimana tanggapan Oplong terhadap wadah ini? Karena kan ini merupakan kali pertama kita dalam kegiatan pentas rumahan, karya rumahan. Jadi memang kita di rumah seni memberikan sebuah kesempatan kepada teman-teman kita untuk berkarya tentunya di ruang lingkup rumah saja. Jadi kita yang akan datang langsung ke lokasi. Mungkin seperti apa ya, Andi? Mungkin gini ya, semoga rumah seni tetap terus semangat adanya dalam situasi apapun Iya. untuk tetap menciptakan sebuah ruang kreatif seperti ini. Itu karena menurut saya pribadi juga ruang kreatif seperti ini sangat penting untuk pertama untuk media diskusi, Iya. yang kedua untuk mencurahkan isi hati setiap seniman, karena menurut saya semua seniman apapun itu pasti memiliki keresahan gitu. Cuman masalahnya adalah ruang kreatifnya yang tidak ada. Iya. Nah, makanya sekarang buat teman-teman juga ini ada nih ruang kreatif yang sudah dibuat sama rumah seni. Iya. Ayo bantu, ayo sekarang kita berkreativitas, Semangat. tunjukkan di sini. Jangan memikirkan masalah materi segala macam, jangan berpikir hal seperti itu. Kalau kamu memang seorang seniman yang kreatif dan aktif, tunjukkan sekarang. Oke. Dan saya tunggu di hashtag 2-nya. Oke. Kira-kira kalau dari Andi siapa yang ingin ditantang? Untuk orang itu siapa kira-kira? Nanti kita coba Kita akan ajukan. Untuk yang ditantang ya. Bukan dia yang ditawarin lah seperti Andi. Kalau ditantang kan jelas jasannya begini ya kan. Siap. Siapa kira-kira teman kita yang mau diajukan? Mungkin kalau saya pribadi idola saya deh, Gus Bang. Oke. Di Gus Bang, nanti kita akan coba dekati Ya. dulu. Semoga beliaunya karena juga baru punya baby, semoga tidak berhalangan. Siap. Nanti kita akan berikan kesempatan ini untuk Gus Bang. Semoga diterima dengan baik ya. Ya, siap. Oke. Sekian ini dulu belum apa namanya? 2 kata. 2 kata. Nah, 2 kata. 2 kata. Jadi 1 kalimat aja dah. Ya boleh, apa aja Nah. boleh dah. Jangan berhenti di sini. Oke, jangan berhenti di sini. Bak na bang, ada gak usah dua kan. Semua jerung ya. Makanya 1 kalimat. Oke. Baiklah teman-teman, Sematan Mas Seni, itulah perbincangan kita, asik sekali loh sebenarnya. Semoga teman-teman yang di rumah tergugah akan adanya ruang seperti ini dan tetap aktif, tetap produktif dan jangan lupa tetap ikuti
video-video kami, keseruan-keseruan kami dari Rumah Seni. Tentunya ingat like, comment, subscribe, dan share. Begitu juga ya. Nah, Yande juga punya YouTube, mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman. Bisa ketik di kolom pencarian From Yandi, E-nya 2 ya di belakang. From Yande Ya. EE. Di sana ada kegiatan-kegiatan saya tentang karya-karya saya, jadi teman-teman bisa tonton di sana. Oke. Baik teman-teman, hari ini itu saja yang dapat kita sharing, dapat kita berikan untuk teman-teman. Semoga kedepannya, dan jangan lupa seperti yang saya tadi katakan, tetap produktif. Nah, tunggu video kami selanjutnya dan tentunya di Rumah Seni. Kak Gaul ST Bali, maju, maju, maju.